Halo teman-teman sahabat Amfinom YT semuanya, jumpa lagi dengan saya di Amfinom YT. Di kesempatan kali ini saya lagi bersedih karena si Amel Python saya sedang sariawan. Oke, ini sariawannya ada beberapa hal yang menyebabkan sariawan. Nah, nanti apa-apa saja yang bisa menyebabkan ular sariawan. Sariawan itu bukan karena kurang jemur aja ya. Amel ini setiap hari dijemur, terus makannya lancar dan juga nggak ada masalah sih, nggak ada kendala. Cuman beberapa hari ini dia tiba-tiba langsung bengkak gitu kan ya. Kalau minum masih mau loh. Pas minumnya masih kuat. Jadi sedikit cerita, Amel ini ular reticulatus dengan ukuran panjang 3,5 meter, dan dia mengalami pembengkakan pada gusi atau mengalami sariawan, dan penyebabnya itu bukan karena kurang jemur atau ada kurang makan atau dan lain-lain. Penyebabnya adalah gesekan kandang. Ya, kenapa gesekan kandang itu mempengaruhi dalam penyebab sariawan? Ya, karena gini, di saat ular menggesek kandang atau menyundul kandang seperti di sudut-sudut ini, ular itu sedang mendorong dengan sebagian rangkaian giginya. Jadi dengan mendorong seperti itu, apalagi dia mendorong dengan keras, jadi giginya itu positif, ada yang patah dan menusuk ke tenggorokan atau ke gusi yang lainnya. Biasanya di situ. Karena untuk kita cek tadi malam sudah kita cek, dan untuk kita cek tadi malam itu sudah tidak ada kelihatan lagi ya. Jadi ini pembengkakannya langsung satu hari langsung full bengkak seperti itu. Jadi saya kira ini adalah sariawan biasa gitu kan, yang ibarat apakah saya kurang jemur gitu kan, padahal ular ini sering sekali saya jemur. Dan untuk sekarang ini lagi sedang tahap pengobatan. Jadi itu yang saya bilang tadi, untuk sariawannya ini karena gesekan kandang. Sariawan itu bisa berbagai hal, bisa karena gesekan kandang, terus juga bisa karena kurang jemur, terus juga bisa kandangnya terlalu lembab atau terlalu basah, atau kita merendam terlalu lama gitu. Ini juga bisa menyebabkan sariawan. Oke, di sini kita akan menjelaskan bagaimana sih kalau ular sudah seperti ini, sariawan seperti ini, bagaimana cara pengobatannya. Nah, sekarang saya sedang melakukan pengobatan. Ya, di sini saya sedang melakukan pengobatan. Jadi posisinya ular tersebut kita cek dulu kondisinya. Sariawannya masalah sariawannya itu karena apa? Itu yang harus kita lihat dulu. Karena sariawan itu bukan hanya penyebabnya bukan karena satu hal ya, bisa banyak hal. Kita harus melihat apakah dia ini sariawannya bengkak sampai hanya di kisaran gusi, atau ada bekas luka, atau bengkaknya bisa sampai ke bagian leher, atau ya banyak sih. Nah, kalau yang si Amel ini dia sedang bengkak sampai ke bagian leher. Jadi kan dia ini seperti radang tenggorokan ya. Kalau di manusia sedang radang tenggorokan. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau untuk pengobatan? Sama saja, seluruhnya bisa. Jadi maksud saya itu hanya dengan satu cara pengobatan bisa mengobati semua sariawan. Jadi sebenarnya kalau untuk sariawan ini harus kita cek dulu ya. Kita buka mulutnya apakah ada gigi yang masih nyangkut atau yang masih menusuk ke bagian gusinya, atau gimana. Dengan cara kita harus membuka atau melihat bagian yang terkena sariawan ya. Itu juga kita harus bersihkan gitu kan. Terus juga saya di sini menggunakan air daun sirih. Sini saya menggunakan air daun sirih.
Air daun sirih ini ya berfungsi untuk antiseptik alami lah untuk ular tersebut jika jika mengalami seperti sariawan seperti ini. Dan juga jangan lupa untuk direbus saja, direbus biar tidak ada serat yang menempel, malah lebih kalau kemakan pun daunnya lebih menyakitkan lah ibaratkan buat si ular. Juga direbus, jangan sampai serat-seratnya itu ikut masuk. Dan jadi setelah itu ya direndam aja seperti ini selama airnya masih hangat. Oh ya, ini kan direbus, jadi pas hangat-hangat kuku baru kita jemur, kita mandikan. Ini selama airnya masih hangat-hangat seperti ini nggak masalah sih, sampai airnya benar-benar hangatnya hilang. Terus baru kita jemur. Kita akan lihat kondisi. Kalau kondisi sekarang ini kan lagi mendung-mendung seperti ini kan lebih susah untuk menjemur. Nah, kita akan menggunakan lampu UVB. Oke, sekarang kita akan tutup saja. Kita tunggu. Dan nanti kita akan lihat proses dia sampai sembuh ya. Ini buat kalian, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share ya. Nah, ini adalah hari kelima pasca si retik itu sariawan kemarin. Nah, ini untuk di gigi sudah mulai menghilang. Nah, sekarang kita tinggal menyembuhkan di peradangan di bagian lehernya. Nah, di bagian leher itu kemarin saya pas coba lihat-lihat, ternyata di bagian lehernya itu kayak ada gumpalan itu gumpalan seperti gumpalan air kayak melepuh itu. Cuman itu bagaimana cara untuk mengobatinya, saya juga pertama udah bingung ya gimana caranya. Tapi ketika saya lihat bengkak yang ada di dalam mulutnya ini itu seperti seperti air, jadi dipencet sedikit itu langsung pecah. Nah, jadi ketika pecah langsung setelah saya mandiin barusan itu udah mulai bisa keluar, lidahnya udah bisa keluar. Nah, bisa dilihat kemarin sama sekali nggak bisa keluar lidahnya. Nah, sekarang udah bisa keluar. Jadi akan kita skip lagi videonya sampai ular ini benar-benar sembuh. Oke? Terus saksikan di Amvenom IT. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Am di Amvenom IT. Di kelanjutan video ini sekarang tanggal 21 ya, tanggal 21 Mei 2020. Ini adalah retik yang kemarin bengkak. Nah, sekarang sudah sembuh. Jadi cuman sebagian yang bengkak. Jadi ada nih, ini saya belum tahu ini apa ya, bengkak seperti ini. Mungkin ada kayak kelenjar lagi di dalam, tapi untuk sariawan dan pembengkakan yang lehernya sudah selesai. Ini lanjut ke proses pemandian lagi. Berarti udah berapa hari ya saya bikin video untuk penyembuhan reticulatus python ini. Oke, kita bakalan lanjut lagi untuk menjemurnya. Dan seperti itulah mungkin yang saya bilang, ini adalah hasil dari bagaimana cara pengobatan dengan daun sirih dan lain-lain untuk pengobatan seperti sariawan dan radang tenggorokan. Oke, ini sebentar lagi udah mulai normal. Nah, nanti mungkin sekarang adalah ending video kita, proses atau progres hasil dari perendaman daun sirih memang efektif dan juga lebih herbal ya, tidak ada bahan kimia yang bisa menyakitinya. Oke, terus saksikan di Amvenom IT dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share jika kalian merasa suka dengan video-video atau konten-konten dari Amvenom IT. Jangan lupa untuk di like dan subscribe sekali lagi. Oke, thank you. Sampai jumpa di next video dengan video-video menarik lainnya. Bye.